dia Ozora ini my latest project ya, maksudnya Ozora, film Ozora ini sebenarnya cerita yang berdasarkan kisah nyata yang terjadi tentang si David Ozora. Nah, saya di sini kebetulan berperan sebagai bapaknya. Jadi basically ini filmnya cerita tentang bagaimana perjuangan seorang bapak dan anak yang mengalami bahwa anaknya sempat dipukulin, koma dan tidak punya kesempatan hidup. Jadi kesempatannya cuma 2%, dan bagaimana bapaknya ini akhirnya berserah dan mengalami mujizat, anaknya sembuh, dan itu perjuangannya, struggle-nya seperti apa kayak gitu. Sebenarnya kenapa gue ambil film ini, salah satunya adalah dari fatherhood-nya ini. Kebetulan gue juga seorang bapak, gue belum pernah mendapatkan peran seperti ini. Quite challenging. Jadi di sini gue bisa ngerasain gitu gimana sih jadi seorang bapak yang hampir kehilangan anaknya. Itu bener-bener kayak rasanya kayak wah gila sih. Berat juga ya. Jadi Jonathan, kebetulan saya berperan sebagai Jonathan di sini, bapaknya si David ini. Lumayan cukup berat apa yang dilewatin gitu. Gue selalu menekankan bahwa sebisa mungkin sama anak gitu terutama ya gitu. Kita peduli sama apa yang ada di sekitar kita. Bukan hanya pada manusia, tapi pada lingkungan dan juga pada semua makhluk hidup yang ada di sini gitu. Sebagai manusia, kita berada di tingkatan yang paling tinggi, kita punya kekuatan, kita punya suara. Sebisa mungkin kita harus menyuarakan mereka yang nggak bisa menyuarakan dirinya. Contohnya, ya aku sekarang terlibat konservasi. Aku memberikan contoh gitu sama anak aku gitu. Buat apa sih Pak ke Jambi? Buat apa sih Pak ke Aceh? Buat apa Pak? Karena Papa mau lihat gue di sini jadi salah satu elephant warrior dari WWF. Ya kasih tahu, ngelihat habitat gajah, ngelihat rumahnya mereka. Itu bahasanya kan ngelihat rumahnya. Lihat rumah-rumah gajah itu seperti apa, aman nggak aman, emang nggak aman kayak gimana, karena semakin lama rumahnya semakin sempit karena populasi manusia. Nah itulah yang aku bilang bahwa kita sebagai manusia harus take care of them. Pertama emang ketertarikan sama gajah. Yang kedua adalah ketika gue dikasih jalan, dibukakan jalan dalam karir, dalam usaha. Sebagai salah satu tanda terima kasih gue sama yang di atas, sama Tuhan adalah ya gue memberikan balik apa yang diberikan ke gue. Ya menyuarakan, salah satunya adalah menyuarakan mereka yang tidak bisa menyuarakan dirinya. Hutan, satwa, gajah, dan gue memilih itu. Jadi setiap kali gue baru beres project, gue akan selalu melihat project-project konservasi yang sedang gue jalanin sama WWF dan sama teman-teman pencinta gajah gitu. Kebetulan kami lagi ada project di Aceh untuk memberikan suatu ruang koridor untuk gajah, menyuarakan mereka yang habitatnya sudah mulai berkurang semakin kesini, dan sekarang ini semakin meluas, bukan hanya gajah tapi hutan. Karena hutan itu adalah rumahnya kan. Jangan sampai kehilangan. Mereka bisa melakukan atau ikut menyuarakan juga sama-sama. Gue pengen tahu bumi seperti apa yang akan ditinggalin anakku nanti pas ke depannya. Dan apa yang bisa gue lakuin ke depannya. Dan kebetulan gue diajakin nih sama Robi Navikula untuk ikut salah satu workshop musik iklim yang emang musik iklim ini diadakan setiap tahunnya. Jadi mendengarkan lah berbagai macam workshop tentang isu-isu iklim, apa yang terjadi sekarang. Itu yang ikut berpartisipasi itu ada 13 atau 14 musisi gitu, dan mereka akan menyuarakannya nanti melalui musik.
Setelah 7 hari workshop, mereka mendengarkan isu-isu apa aja yang terjadi di sekeliling ini dan apa yang bisa dijadikan suatu karya. Menurut gue ini sesuatu yang menarik karena bentuk komunikasi nggak cuma itu doang, nggak hanya berbicara di sosial media, tapi bisa berbicara melalui film, bisa berbicara melalui musik, bisa berbicara melalui apa aja supaya bisa masuk ke setiap generasi. Hi, this is Chico Jericho and you're watching The Man TV.